Assalamualaikum. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi di video yang sebelumnya. Kita sudah sampai pada hasil ini, menemukan rumus dari YT. Kita sudah menemukan output dari sistem LTI yang mempunyai input XT dan HT yang seperti disebutkan pada soal. Hasilnya adalah seperti ini. YT sama dengan bernilai T min 1 apabila T-nya berada di antara 1 dan 2, dan bernilai 3 min T apabila T-nya berada di antara 2 dan 3, dan 0 dan bernilai 0 apabila T-nya yang lain. Nah, ini kan sebenarnya ada grafiknya. Nah, tadi di video yang sebelumnya tidak saya gambarkan karena terkendala durasi video yang di HP saya hanya bisa maksimal 32 menit, jadi saya potong. Ini YT-nya kalau kita gambarkan seperti ini. Di sini T, di sini YT. Nah, ini untuk bisa menggambarkannya kita perlu titik-titik potongnya. Titik potongnya kan, titik potong maksudnya intervalnya ya, intervalnya yang kita perlukan kan di 1, 2, 3. Nah, maka kita tuliskan 1, 2, 3. Untuk nilai di antara 1 dan 2 kita akan memakai nilai T min 1. Ambillah di titik 1, T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 untuk menggambar sebagai garis bantunya, sebagai titik bantunya maksud saya. Ketika T sama dengan 1, kita masukkan ke sini, maka 1 min 1. 1 min 1 adalah 0. Kemudian ketika T sama dengan 2, berarti kan 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 adalah 1. Misalkan di sini, berarti titiknya di sini. Nah, ini kita hubungkan. Nah, ini adalah T min 1 ya. T min 1 itu gambarnya seperti ini untuk interval di antara 1 sampai 2. Untuk 2 sampai 3 nilainya adalah 3 min T. Nah, ambillah T di yang paling ujung, T sama dengan 3. Berarti 3 dikurangi 3 adalah 0. Berarti di titik sini hasilnya adalah 0. Nah, ini kita sambungkan. Nah, ini adalah grafik dari sinyal output YT yang diperoleh dari integral konvolusi yang sudah kita lakukan. Nah, integral konvolusi yang kita lakukan ini kan operasinya menggunakan rumus yang pertama. Yang pertama tadi adalah ini ya, poin A, XT konvolusi HT adalah integral bla bla bla. Nah, untuk yang B, cara yang kedua itu kan kita ingin membandingkan hasil apabila kita gunakan sifat komutatif, jadi dibalik HT konvolusi XT. Nah, di poin berikutnya, di poin yang B, akan kita proses, akan kita operasikan, akan kita cari nilai YT dengan menggunakan konvolusi dari HT dan XT, di mana rumusnya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga H tau X T min tau D tau. Ini kalau rumus yang pertama yang kita balik, geser dan lain sebagainya adalah rumus sinyal dari H tau. Kalau yang di sini yang kita lakukan berbagai macam operasi adalah inputnya atau XT-nya. Nah, kita mulai dari mencari ini dulu, XT min tau dulu ya. Saya tulis dulu kan, soalnya tadi ada di video yang pertama, biar enggak bolak-balik melihat ke sini. XT nya adalah 1 untuk T 0, 1 ya, yang lainnya 0 T lain. Sedangkan HT nya adalah bernilai 1 apabila T nya dari 1 sampai 2 untuk T
Nah, ini soalnya kan begini. Ini saya singkirkan dulu. Ini variabelnya adalah T. Yang diminta kan tau di sini. Berarti kita tinggal ganti yang awalnya T tadi dengan tau. Nah, ini mudah sebenarnya ya. Ininya tinggal ganti aja. Saya males nulis jadi saya coret aja. Terus kita otak-atik agar kita memperoleh X, T, min tau. Berarti X tau ini kita gambarkan dulu grafiknya. Sebenarnya ini sudah digambar tadi, tapi kan tidak dilakukan pergeseran, pembalikan dan lain sebagainya. X tau itu nilainya 1 dari nilai tau 0 sampai 1. Berarti gambarnya kan begini ya. Anggap lurus ya. Buruk. Ini ya, semoga terlihat. Ini begini, X tau-nya adalah 0 sampai 1. Kemudian kita lakukan pembalikan agar diperoleh X min tau. Kan kita arahnya ingin mencari X T min tau. Ini langkah yang pertama ya. Kemudian dibalik. Kan kalau dibalik berarti yang kiri berada di kanan, yang kanan berada di kiri. Sehingga hasilnya adalah begini, ini min 1, ini 0. Nilainya 1, ini tau ya. Kemudian sama seperti tadi, setelah dibalik kemudian digeser. Pergeserannya itu kan ada dua kemungkinan, bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri. Anggaplah ini sinyal yang kita punya. Kalau ini sinyal yang kita punya, berarti kan kalau digeser ke kiri dia jatuhnya ke sana, kalau digeser ke kanan dia jatuhnya ke sini, dan seterusnya ya. Nah, berarti untuk T yang lebih besar dari 0, untuk T yang lebih besar dari 0 dia akan bergeser ke lagi-lagi ini miring ya, mohon maaf saya tangannya agak kurang stabil. T-nya kalau lebih besar dari 0 berarti kan pergeserannya kan positif toh. Pergeserannya berarti ke sana. Berarti nilainya tetap 1 tapi batasnya berubah. Batasnya berubah. Ini kalau di sini kan pas sekali ya, digeser sejauh 1. Ini berarti kan lebih besar dari 0 tapi dia nilainya pas 1. Kalau di sini ya ini kurang tepat. Harusnya kalau lebih besar dari 1 berarti kan harus sedikit geser dari 0 ya. Jadi ini saya ralat, ini harusnya agak ke sini. Ini anggap sama ya, anggap sama ukurannya. Ini berarti T min 1 ini adalah T ya. Ini adalah untuk T yang lebih besar dari 0. Bagaimana apabila T-nya kurang dari 0? Kalau kurang dari 0 berarti gesernya ke ini tau, berarti ini 1. Oh ya, ini adalah nilai dari X T min tau untuk T yang positif, sedangkan yang ini adalah X T min tau untuk T yang negatif. Ini adalah T-nya, ini T min 1. Kita sudah ketemu ininya, sudah ketemu yang poin ini X T min tau. Berarti kita perlu hataunya toh. Hataunya kita gambar dari sini, berarti bernilai 1 apabila T-nya, taunya dari 1 sampai 2. Begini ya gambarnya. Kemudian langkah yang kedua adalah dikalikan, sama kayak tadi.
langkah yang kedua adalah dikalikan. Maaf agak buram, tangan saya nggak stabil. Kalau dikali 2 berarti dikali 2, maksud saya langkah kedua kalau kita mengalihkan antara HT dengan XT min tau yang kita punya, berarti sama kayak tadi, dilihat mana pergeseran yang terjadi overlap. Nah, kita mulai dari yang ini, yang negatif. Untuk T kita mau mencari H tau, ini buram ya, H tau XT min tau. Nih kita kalikan agar lebih jelas, kita gambar di bidang yang sama. Kita mau cari Y tau, H taunya di 1, 2, ini adalah H tau. XT min taunya untuk T kurang dari 0, itu dia nilainya di sini. Nah, tidak terjadi overlap, tidak overlap, sehingga YT-nya untuk T yang kurang dari 0 adalah 0. Tidak bisa didefinisikan karena tidak terjadi overlap. Sekarang untuk yang lebih besar dari 0, sama kayak tadi, kita pecah-pecah interval yang lebih spesifik untuk diketahui nilai pastinya. Jadi selanjutnya adalah T lebih besar dari 0. Tapi lebih besar dari 0 yang berapa? Nah, ambillah, misalkan kita ambil 1. Dari mana kita memutuskan di situ batas bawahnya adalah 1? Batas bawah. Kenapa kita bilang batas bawahnya 1? Karena ketika ini kan berangkatnya dari sini toh, dari yang sudah dilakukan pembalikan X min tau. Kalau sama dengan 1 berarti kan dia di sini, persis di situ. Tapi kalau lebih besar dari 1, dia akan agak geser ke kanan ya. Agak ke kanan gini. Nah, kalau agak ke kanan, dia kemungkinan bisa overlap dengan 1 dan 2. Jadi kalau saya gambar ininya dulu, ini 1, ini 2 ya, untuk H taunya. Ini kita mau mencari Y tau. Kemudian yang ini T min 1 tau, T min 1 T maksud saya, T min 1 sampai T, ini kan overlap di 1 sampai T, overlap di 1 sampai T, nilainya 1. Ini berlaku apabila geserannya ini tadi tidak lebih dari 2. Karena kalau lebih dari 2, ini bayangkan ya, misalkan ini saya pindah ke sini, ini misalkan geserannya lebih dari 2, maka dia akan ke sana. Lebih dari 2 ya, lebih dari 2 nanti sudah lain lagi gambarnya, nanti akan perpotongannya begini. Kalau saya gambarkan, ini berarti gak boleh lebih dari 2. Kasus yang selanjutnya adalah apabila T-nya lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 berarti ininya batasnya begini ya. Terus ini kan begini, jalan terus ke kanan toh. Kalau jalan terus ke kanan kan dia bisa overlap yang seperti ini. Nah, overlapnya nanti bukan antara 1 sampai T, tapi antara T min 1 sampai 2. Ini ya, ini adalah X T min tau, ini adalah
1. Ini pergeseran yang lebih besar dari 2 ini akan bisa overlap apabila dia tidak melebihi di sini toh. Batas bawahnya T-1-nya tidak melebihi angka 2. Karena kalau T-1-nya bernilai lebih dari 2 berarti kan dia sudah keluar dari jalur overlapnya tadi. Dan itu terjadi apabila T-1 tadi berlaku jika T-1 kurang dari 2, berarti T-nya nggak boleh lebih besar dari 3. Berarti interval ini berlaku untuk T di antara 2 sampai 3. Untuk T lebih besar dari 3, gambarnya seperti ini. Ini yang H tau, XT mentalnya sudah berjalan di sini. XT mental tidak terjadi overlap. Tidak overlap. Sehingga untuk kasus yang T lebih besar dari 3, YT-nya adalah 0. Untuk kasus